Jalanan cinta bos cantik dengan driver ojek online pengantar makanan. Berawal dihina dan berakhir saling cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Lantai 12 gedung perkantoran itu selalu dipenuhi derap langkah sepatu kulit yang bersaing dengan nada sibuk panggilan telepon. Di tengah ruangan-ruangan bersekat kaca dan deretan meja bernuansa modern, terdapat satu ruang kerja yang selalu terasa tegang, tempat Maya bekerja. Ia selalu datang lebih pagi dari siapapun, berdiri di depan cermin kecil sebelum briefing, mengoleskan lipstik merah marun dengan presisi, lalu menelusuri ulang setiap slide presentasinya dengan sorot mata tajam yang tak pernah lengah. Rambut hitamnya dikuncir rapi, dipadukan dengan blazer abu-abu elegan dari butik eksklusif Paris, membuatnya terlihat seperti simbol kesuksesan yang sulit dijangkau. Semua proyek besar ada dalam pengawasan saya, jadi pastikan tidak ada kesalahan, katanya pagi itu, dengan suara tenang namun cukup tajam untuk membuat rekan-rekannya diam membeku. Di atas mejanya hanya ada dua bingkai foto. Satu memperlihatkan dirinya sedang menerima penghargaan di Tokyo, sedangkan yang lain, kosong. Tak ada yang pernah cukup berani untuk menanyakan alasannya. Langit di luar dilapisi awan kelabu. Hujan turun deras, memukul kaca jendela yang menghadap jalan protokol Jakarta, menciptakan ritme kacau yang memperkuat suasana murung di ruangan. Pendingin ruangan menyebarkan hawa dingin, tapi jari-jari Maya tetap sibuk menari di atas keyboard, merampungkan laporan penting untuk dewan direksi. Ia baru tersadar waktu telah melewati jam makan siang saat perutnya mulai terasa kosong. Tanpa berpikir panjang, ia membuka aplikasi langganan dan kembali memesan menu favorit, salad salmon dan kopi hitam tanpa gula. Pukul 13.05. Hujan belum juga reda. Jalanan di luar menyerupai permukaan cermin besar, memantulkan kelap-kelip lampu kendaraan yang melintas. Di tengah suara tetesan dan denting hujan, terdengar ketukan ringan di pintu kantornya. Sekali, lalu dua kali. Kemudian sunyi. Maya tak bereaksi. Matanya tetap tertuju pada layar, jemarinya terus menekan keyboard dengan cepat, mengabaikan suara itu seolah hanya gangguan sepele. Namun di sisi lain pintu, berdiri seseorang yang sama sekali tak menyangka bahwa hari ini akan menjadi titik balik bagi keduanya. Pintu terbuka perlahan, dan seorang pria muda masuk dengan langkah hati-hati. Jaket hijau yang basah kuyup melekat erat di tubuhnya yang kurus, menunjukkan bahwa ia baru saja menantang hujan deras yang mengguyur sejak pagi. Rambutnya meneteskan air, sebagian menempel di dahinya, dan sepatunya menimbulkan suara nyaring setiap kali menyentuh lantai marmer yang licin. Di tangannya, ia membawa kantong kertas berisi salad serta segelas kopi panas yang nyaris tergelincir dari tatakannya. Wajahnya menyunggingkan senyum kecil, mencoba terlihat ramah meski sorot matanya tak bisa menyembunyikan kegugupan. Namanya Sandi. Baru seminggu ia bekerja sebagai pengantar makanan daring setelah diberhentikan dari pekerjaannya di bengkel. "Maaf, ini pesanan atas nama Ibu Maya?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar di tengah suara AC dan dentingan keyboard yang tak henti-henti. Ia melangkah perlahan ke meja utama, berusaha mengabaikan tatapan kaget dari para pegawai yang duduk di luar ruangan kaca itu. Beberapa memutar kepala, lainnya berpura-pura fokus pada layar monitor, tapi semua menahan napas. Sandi membungkuk ringan, lalu menaruh kantong makanan di atas meja yang tampak mengilap tanpa noda. Saat ia hendak meletakkan cangkir kopi, sepatu basahnya tergelincir. Tubuhnya goyah. Sekejap kemudian, kopi panas itu terlepas dari genggamannya, melayang di udara dalam gerakan lambat, lalu jatuh menumpahi sepatu hak tinggi krem milik Maya. Sepatu eksklusif dari Milan yang baru dipakainya hari ini. Waktu seakan membeku. Suara tumpahan kopi yang meresap ke karpet terdengar jelas di tengah kesunyian mendadak. Sandi terdiam, tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Mata Maya menunduk, menatap sepatu mahalnya yang kini basah dan kotor, sebelum perlahan mengangkat wajahnya ke arah pria di hadapannya. Ia berdiri perlahan, bahunya tegang, rahangnya mengeras. Wajahnya berubah merah, bukan karena malu, tapi karena amarah yang mulai membara. Ruangan yang tadinya riuh perlahan tenggelam dalam keheningan yang mengerikan. Para staf luar ruangan saling melirik,
sebagian menahan napas, lainnya mencuri pandang dengan wajah tegang. "Kamu tahu berapa harga sepatu ini?" Suara Maya terdengar lirih, namun tajam seperti pisau. Tak perlu berteriak. Nada suaranya saja cukup untuk melukai harga diri. Sandi menunduk. Bibirnya bergerak, ingin berkata sesuatu, tapi suara tak kunjung keluar. Dadanya naik turun cepat. Maya melangkah maju satu langkah. Tatapannya tajam, bibirnya mengatup rapat. Dan ketika amarahnya hendak meledak, pandangannya bertemu dengan mata Sandi, dan di sana, sesaat, tampak sesuatu yang asing. Ketakutan yang tulus, rasa bersalah yang nyata, dan mungkin, rasa malu yang menghantam jauh ke dalam. Tapi semua itu tak cukup untuk menghentikan letupan kemarahan Maya yang siap menghancurkan diam yang tinggal sekejap lagi pecah. "Kamu tidak lihat, ya?" Suara Maya meledak, menghantam keheningan ruangan seperti gelas yang pecah. "Sepatu ini harganya jutaan. Dan kamu dengan entengnya menumpahkan kopi. Memangnya kamu gak diajarin cara bersikap? Dasar pengemudi online, datang basah, pulang bikin rusak." Tangannya menunjuk ke arah sepatunya yang kini basah dan ternoda coklat, sementara sorot matanya membakar. Suaranya melambung tinggi, menggema hingga menembus kaca tebal dan menyambar perhatian seluruh staf di luar. Seorang staf administrasi yang hendak masuk terhenti di depan pintu, terpaku. Kepala HRD yang sedang lewat cepat-cepat mengalihkan pandangan, tapi langkahnya melambat, telinganya tak bisa berpura-pura tuli. Sandi berdiri terpaku. Kulit wajahnya memucat, kakinya nyaris tak bisa bergerak. Ia menunduk dalam-dalam, seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan besar. Dengan suara serak dan rendah, nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Maaf, Bu, saya nggak sengaja. Saya benar-benar minta maaf." Tangannya bergetar, dan air hujan yang menetes dari jaketnya bercampur dengan keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Ia tahu, seberapapun keras ia mencoba, tak ada yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Harapannya cuma satu, Maya berhenti berteriak. Tapi Maya tak berhenti. Ia mendesis, mengibaskan tangannya seolah mengusir sesuatu yang menjijikkan. "Keluar. Sekarang," katanya dengan dingin, tanpa menoleh. Sandi hanya mengangguk kecil. Lalu dengan langkah pelan dan pundak yang turun, ia mundur dan menutup pintu perlahan. Di balik pintu itu, wajahnya jatuh, seperti tembok yang baru saja retak di tengah badai. Tapi ia tetap melangkah. Diam, tapi hancur. Maya berdiri tak bergerak, pandangannya kosong menatap sepatunya sendiri. Waktu berjalan lambat. Lalu dengan napas pendek-pendek, ia berjalan menuju sudut ruangan, mengambil tisu dengan gerakan kasar, lalu duduk kembali. Tisu itu menari di permukaan sepatu kremnya, tapi bukan kelembutan yang ia cari. Tangannya menggosok dengan cepat, seolah noda kopi bisa dihapus bersama amarah yang menggerogoti dada. Tapi kopi itu tebal dan meninggalkan jejak. Dan sepatu itu terlalu mahal untuk dibiarkan rusak. Ia menekan bibir bawahnya, dan matanya mulai memerah. Bukan karena kesedihan, tapi karena kemarahan yang menumpuk terlalu lama. Ia menyemprotkan parfum ke permukaan sepatu, menyiram tisu dengan air mineral, lalu kembali menggosok, lebih keras, lebih cepat. Nafasnya terengah, gerakannya gelisah, dan wajahnya tak bisa menyembunyikan betapa jengkelnya ia. Di luar, pegawai-pegawai mulai saling melirik. Beberapa tampak bingung, yang lain hanya terdiam. Mereka sudah biasa dengan sikap tegas Maya. Tapi hari ini terasa lain. Ia tidak hanya kesal karena sepatunya. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang keluar lewat ledakan emosinya. Sesuatu yang bahkan tak mereka pahami. Tapi yang mereka semua tahu, luka paling dalam hari itu bukan pada sepatu Maya, melainkan di hati seorang pria muda yang keluar dalam diam, membawa rasa malu yang tak bisa dibayar dengan tisu, apalagi maaf. Dan itu baru permulaan. Langit Jakarta masih diliputi awan kelabu meski hujan telah lama reda. Maya duduk diam di bangku belakang mobil dinas yang terparkir di halaman kantor, memandangi jalanan tanpa fokus. Sudah 7 hari berlalu sejak kejadian yang meninggalkan rasa tak enak di hatinya. Seminggu yang melelahkan, dipenuhi jadwal rapat padat, tekanan angka penjualan yang terus meningkat, dan satu berita yang membuat dadanya sesak. Ibunya dirawat di rumah sakit karena komplikasi diabetes yang memburuk. Sosok yang selama ini menjadi tempatnya berteduh kini terbaring lemah.
dikelilingi selang infus dan bau antiseptik. Meski sibuk, Maya tetap menyempatkan diri mengatur keperluan sang ibu, termasuk memastikan makanan sehat dikirim secara rutin setiap pagi dan sore. Biasanya, tugas itu diserahkan ke sopir pribadinya. Namun suatu hari, sopir itu harus buru-buru pulang kampung karena ayahnya meninggal dunia. Tak punya banyak pilihan, Maya membuka aplikasi ojek online, memesan makanan dari restoran langganan yang menyediakan menu rendah gula. Ia mengetik catatan singkat, mohon sopan dan tepat waktu, lalu menekan tombol kirim tanpa pikir panjang. Matanya kembali tertuju ke layar laptop yang menampilkan puluhan sel Excel menunggu diproses. Yang tak ia sangka, nama pengemudi yang muncul dalam notifikasi cukup familiar, Sandi. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan. Namun keesokan harinya, nama itu muncul lagi. Dan esoknya lagi, tetap Sandi yang mengambil pesanan. 3 hari berturut-turut, pengemudi yang sama. Maya sempat tergoda untuk membatalkan pesanan dan memilih driver lain, tapi waktu tak memberinya ruang. Ia pun membiarkan semuanya berjalan. Lagi pula, makanan hanya diantar ke rumah sakit, tidak akan bertemu langsung, pikirnya. Namun pagi itu berbeda. Saat Maya menjenguk ibunya, matanya menangkap sosok yang berjalan pelan di lorong rumah sakit. Jaket hijau familiar, postur yang ia ingat, itu pasti Sandi. Ia melihat pria itu menyerahkan kotak makanan kepada perawat dengan senyum sopan, lalu tanpa sengaja menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu, dan untuk beberapa detik dunia terasa diam. Tak ada kata yang terucap. Sandi hanya mengangguk singkat dan segera berbalik pergi. Tak ada kemarahan, tak ada tatapan menyudutkan. Hanya gestur ramah yang begitu sederhana namun dalam. Maya tercekat. Ia ingin bersuara, tapi bibirnya hanya bergerak tanpa suara. Dari atas ranjang, sang ibu berkata pelan, "Maya, kamu lihat yang tadi? Ibu senang kalau dia yang antar makanan. Anaknya sopan, selalu tepat waktu." Maya menoleh, keningnya mengerut. "Ibu kenal dia?" tanyanya pelan. Sang ibu tersenyum tipis. "Tidak kenal. Tapi dia selalu sapa ibu dengan Bu, dan bilang semoga cepat sembuh. Itu sudah cukup buat ibu merasa dihargai." Maya tak memberi balasan. Tapi dadanya terasa sempit, seperti baru saja disentil oleh kebenaran yang ia abaikan terlalu lama. Pria yang pernah ia bentak dengan suara tinggi kini menjadi orang yang dengan tenang merawat ibunya dari kejauhan, dengan ketulusan yang bahkan tak pernah ia temukan dari orang-orang terdekat. Namun Maya belum menyadari bahwa pertemuan itu bukan akhir. Sebab kehidupan telah merajut sesuatu di balik layar, dan kejutan berikutnya sedang mendekat, pelan tapi pasti. Senja mulai membalut langit rumah sakit dengan warna jingga yang pucat, sementara angin pelan menyusup melalui celah jendela, dan mengayunkan tirai tipis di ruang tunggu lantai 2. Maya duduk menyandar di bangku logam panjang yang menghadap taman kecil, tak jauh dari ruang perawatan ibunya. Wajahnya terlihat lelah, sorot matanya sayu, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Rambut diikat asal, jas kerjanya dilipat dan tergeletak di pangkuan. Tak ada suara dering ponsel yang ia kejar, tak ada laporan yang ingin ia sentuh. Untuk pertama kalinya hari itu, Maya hanya diam, membiarkan pikirannya hanyut dalam kekacauan antara pekerjaan dan kondisi ibunya yang kian lemah di bawah selimut rumah sakit. Dari arah lift, langkah kaki terdengar mendekat. Tidak tergesa, tapi mantap. Maya melirik sekilas dan mengenali sosok yang muncul, Sandi. Jaket ojek online yang biasa dikenakannya kini hanya tersampir di lengan, memperlihatkan kaos abu-abu yang basah oleh peluh. Di tangannya ada kantong makanan yang dijinjing dengan hati-hati. Ia mendekati perawat di depan kamar, menyerahkan pesanan sambil mengucap beberapa patah kata, lalu matanya tanpa sengaja bertemu dengan pandangan Maya. Ada jeda sejenak sebelum akhirnya ia berjalan perlahan ke arah bangku yang sama, lalu duduk di ujung yang masih kosong. Jaraknya tetap dijaga, seolah ingin hadir tanpa mengganggu. Maya menoleh sedikit, tak menunjukkan ekspresi marah. Yang tampak hanya lelah, dan sejenis penerimaan yang belum ia sadari sepenuhnya. "Dulu, waktu ibu saya masih dirawat karena ginjalnya bermasalah, saya juga sering beli makanan dari tempat ini," ucap Sandi, suaranya tenang dan datar, nyaris seperti bisikan sore. Ia menunduk sedikit, tangan diletakkan di atas lutut, tubuhnya menunjukkan hormat yang tak dibuat-buat. Maya menatapnya, tak langsung membalas. Tapi ia memperhatikan.
Dan dalam raut wajah Sandi, ia melihat sesuatu yang jujur. Bukan kata-kata yang ditata untuk menarik simpati, tapi cerita dari seseorang yang tahu persis rasanya duduk menunggu dalam ketidakpastian. "Ibumu sekarang bagaimana?" tanyanya pelan, dengan nada yang lebih lunak dari biasanya. Sandi mengangguk kecil, lalu menggeleng. Senyumnya tipis, tak getir, hanya penuh penerimaan. "Beliau sudah nggak sakit lagi. 2 tahun lalu." Kata-kata itu menggantung di antara mereka, memanjang dalam senyap yang tidak memaksa. Senja terus merambat turun, menambah kesan hening yang mendalam. "Aku kadang bingung," ujar Maya kemudian, suaranya nyaris tak terdengar. "Ngobrol sama ibu rasanya kayak baca berita. Data, formal. Aku sendiri ngerasa aneh." Sandi menarik napas pelan. "Kadang kita nggak harus ngomong apa-apa," katanya. "Cuma duduk bareng aja, itu udah cukup." Mereka terdiam. Tapi kali ini, keheningan tak terasa asing. Ada sesuatu yang mengalir tenang di antara mereka. Bukan percakapan, tapi pengertian yang tak perlu dijelaskan. Sebentar saja, namun cukup untuk membuka celah kecil dalam hati Maya. Celah yang selama ini ia tutup rapat dengan angka, logika, dan rutinitas. Dan tanpa ia sadari, untuk pertama kalinya, Maya berharap pria itu tidak segera berdiri dan pergi. Mendung tak lagi membawa rasa gelisah bagi Maya. Justru di tiap awan kelabu yang menggantung, ada semacam getaran aneh yang ia rasakan, seolah dirinya sedang menanti sesuatu yang tak mampu ia jelaskan. Hari-harinya terus berjalan, dan entah sejak kapan, ia mulai memperhatikan jarum jam dengan seksama saat siang menjelang atau sore datang. Dalam diam, ia berharap ada satu nama muncul di notifikasi, Sandi. Setiap kali sosok itu muncul di ujung lorong rumah sakit, Maya merasakan sesuatu berdesir di dadanya. Bukan lagi karena kekesalan, melainkan karena rasa penasaran yang tumbuh perlahan tanpa bisa ia cegah. Sore itu gerimis turun lembut. Maya duduk di ruang tunggu dengan tangan sibuk memutar-mutar tutup botol minum. Ketika langkah Sandi terdengar mendekat, ia menoleh lebih cepat dari biasanya. Sandi hanya tersenyum sekilas lalu duduk di sampingnya, tanpa basa-basi atau permisi. Maya tidak langsung menyapa, hanya memandang hujan di balik jendela besar, membiarkan hening membentuk ruang percakapan mereka sendiri. "Aku dulu ngambil jurusan teknik mesin," kata Sandi tiba-tiba, memecah senyap. Maya menoleh, sedikit heran. "Lulus tahun 2018. Pernah kerja di bengkel besar, tapi pas pandemi datang, semua berubah. Dari 15 karyawan, cuma 2 yang dipertahankan. Aku bukan salah satunya." Maya tetap diam, memberi ruang. Tapi kali ini, di matanya ada perhatian yang lebih dalam, pengakuan tanpa kata. "Setelah itu aku sempat bantu ayah jual bubur di depan rumah. Tapi waktu beliau kena stroke, semuanya jungkir balik. Aku harus jagain dia dari pagi sampai malam. Jadi driver ojol satu-satunya yang masih memungkinkan. Bisa atur waktu sendiri. Bisa sisipin waktu buat ayah." Maya menarik napas perlahan. "Jadi, kamu kerja, urus ayahmu, dan tetap bisa tersenyum waktu antar makanan ke orang lain." Sandi tertawa kecil, lalu mengangguk pelan. "Kalau senyum aja nggak bisa, apalagi ngejalanin hidupnya. Kadang kita harus kehilangan dulu, biar ngerti apa yang sebenarnya berharga." Ucapan itu menancap di benak Maya, lebih dalam dari yang ia sangka. Ia teringat masa-masa saat ia menyingkirkan cinta demi ambisi, membangun tembok tinggi demi citra, dan melupakan rasa hangat dari rumah yang dulu penuh cerita, bukan sekadar prestasi. Ia memandangi Sandi, penampilannya sederhana, tapi sorot matanya jujur. Dan untuk pertama kalinya, Maya merasa luka yang ia pendam, ternyata dimiliki orang lain juga. Di luar, hujan berubah deras. Tapi suara air yang menghantam jendela tak mampu mengusir kehangatan di antara mereka. Diam yang tadi terasa canggung kini berubah menjadi tempat berteduh. Maya hendak membuka suara, tapi sebelum kata pertama keluar, terdengar panggilan perawat menyebut nama ibunya. Ia segera berdiri, namun sempat melirik Sandi satu kali lagi. Pandangannya tertahan sejenak, seperti menyimpan sesuatu yang belum sempat ia katakan, sesuatu yang mulai tumbuh dan belum selesai. Langit seperti pecah sejak senja, menumpahkan hujan yang tak kunjung reda, seolah menangisi sesuatu yang belum sempat disampaikan.
Di tengah tumpukan dokumen dan nada pesan yang terus berbunyi, ponsel Maya bergetar pelan. Panggilan masuk dari rumah sakit. Suara di seberang, tegang, tergesa, dan nyaris terputus. Mengucapkan satu kalimat yang membuat jantung Maya nyaris berhenti, "Ibu Anda dalam kondisi kritis. Mohon segera datang." Tubuh Maya seketika kehilangan keseimbangan. Ia bangkit tergesa, kursi hampir terjungkal, tangannya menyambar tas dengan cepat tanpa ingat pada payung yang tertinggal. Ia berlari menuju lobi gedung, namun tak satu pun taksi terlihat. Layanan pemesanan kendaraan menunjukkan status yang sama. Hujan deras, semua pengemudi sibuk. Angin menusuk, hujan membasahi wajahnya tanpa ampun, bercampur dengan air mata yang mulai jatuh tanpa perintah. Dengan tangan gemetar, ia membuka kontak. Jemarinya tanpa sadar berhenti pada satu nama yang dulu disimpan tanpa maksud. Sandi. Ia hanya sempat mengetik kalimat pendek. "Ibu aku kritis. Rumah sakit Elang. Tolong, bisa antar?" Tak ada balasan langsung. Tapi 15 menit kemudian, suara mesin motor berhenti di depan gedung kantor. Maya menoleh dan melihat Sandi berdiri dengan tubuh kuyup, jas hujan tipis menempel di badannya, wajahnya basah entah karena hujan atau keringat. Ia tak banyak bicara, hanya menyodorkan helm. Motor mereka melesat menerobos derasnya hujan. Jalanan licin, lampu-lampu tampak seperti bintang yang kabur dalam kabut air, dan Maya memeluk erat dari belakang, mencoba menahan gemetar yang bukan hanya karena dingin. Hujan menghantam tubuhnya, tapi yang ia takutkan hanyalah waktu yang terasa terlalu cepat berjalan ketika ia ingin semuanya melambat. Begitu sampai di rumah sakit, Maya turun tanpa sempat membuka helm, lalu berlari. Sandi mengikutinya diam-diam, langkahnya tak bersuara. Di depan ruang ICU, seorang dokter keluar, wajahnya penuh keseriusan. "Sekarang, atau takkan ada lagi kesempatan," ucapnya singkat. Maya segera masuk. Di dalam ruangan yang dipenuhi suara mesin dan aroma antiseptik, ibunya terbaring lemah. Wajahnya pucat, napasnya tersendat. Saat Maya menggenggam tangan yang mulai dingin itu, air matanya jatuh tanpa suara. "Bu, ini Maya," bisiknya lirih, nyaris pecah. Perlahan, sang ibu membuka mata. Tatapannya lama, dalam, seakan hendak menyampaikan seluruh cinta dalam pandangan terakhir. Sebuah senyum tipis muncul, hening, damai, dan penuh keteguhan hati. Lalu, satu tarikan napas terakhir terlepas. Keheningan pun menyelimuti ruangan. Tak ada tangis meledak. Maya hanya diam, menyandarkan dahinya pada tangan ibunya yang telah membeku. Di ambang pintu, Sandi berdiri dalam senyap. Ia tak menyampaikan sepatah kata pun. Tapi dalam sorot matanya, tergambar luka yang ikut retak. Malam itu, di tengah derasnya hujan dan duka yang menggantung di udara, hatinya pecah bersama Maya. Namun semuanya belum selesai. Bukan malam itu. Karena ketika Maya akhirnya menoleh dan menatapnya, ada luka yang terbuka, namun juga harapan kecil yang baru saja tumbuh di antara reruntuhan. Malam menebar kesenyapan di setiap sudut lorong rumah sakit, membuat langkah Maya terdengar nyaris tak menyentuh lantai. Udara dingin dan bau antiseptik menusuk hidung, menyatu dengan perasaan hampa yang bergelung di dadanya. Lampu-lampu putih di atasnya memantulkan sorot lesu di wajahnya yang tirus dan mata sembab yang nyaris tak bisa lagi menyimpan air mata. Seorang perawat menyapa pelan dengan anggukan hormat, tapi Maya hanya mengangguk pelan. Bibirnya terkunci, seolah suara pun enggan keluar dari tenggorokan yang terasa sesak. Di ujung lorong, berdiri seseorang yang sudah terlalu dikenalnya. Sandi, masih mengenakan jaket basah, rambutnya menempel di wajah, dan di tangannya tergenggam 2 kaleng minuman hangat. Ia berdiri diam di sisi mesin minuman, tak bergerak, tak menoleh. Hanya dia menunggu, seperti seseorang yang tahu ia dibutuhkan tapi tak ingin memaksa. Pandangan Maya menumbuk sosok itu, dan tanpa bisa dijelaskan, ada sesuatu yang rapuh dalam dirinya yang tiba-tiba luruh. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Tidak buru-buru, namun pasti. Dan saat jarak di antara mereka hilang, Maya langsung menyandarkan tubuhnya pada Sandi, memeluknya sekuat tenaga. Ia tak berkata apapun, hanya membiarkan dirinya larut dalam pelukan itu, seolah hanya di sanalah ia bisa mengumpulkan serpihan jiwa yang berantakan. Tangisnya pecah tiba-tiba, terisak-isak, tubuhnya gemetar hebat di dada Sandi. Aku nggak sempat minta maaf.
ucapnya terbata. Aku terlalu sibuk, terlalu cuek, aku lupa kalau beliau sakit, dia ibu aku, dan aku bahkan gak ada di sampingnya. Sandi tetap diam. Ia hanya memeluk Maya erat. Tangannya naik perlahan mengusap punggungnya dengan sentuhan lembut dan sabar, seperti angin yang menenangkan badai. Tak ada kalimat penyemangat, tak ada pertanyaan, hanya kehadiran yang utuh. Ia menjadi tempat bersandar ketika dunia seolah runtuh, menjadi diam yang berbicara lebih dari 1000 kata. Maya terus menangis dalam diam yang panjang. Ia bisa merasakan detak jantung Sandi yang konstan, seperti nada yang memberi ritme baru pada kekacauan emosinya. Dan untuk kali pertama dalam hidupnya yang dipenuhi angka, tenggat, dan ambisi, ia berhenti menjadi kuat. Bukan karena lelah, tapi karena ia menyadari, menjadi rapuh di pelukan yang tepat adalah bentuk keberanian yang tak pernah ia ajarkan pada dirinya sendiri. Dari balik jendela, hujan masih turun, menggores kaca dengan alunan sendu. Tapi tubuh Maya tak lagi menggigil. Dalam dekapan Sandi, ia tahu dirinya tidak sedang menghadapi semuanya sendirian. Dan meski luka itu belum sembuh, ada pelukan yang tak hanya membalut luka, tapi juga memberi ruang bagi harapan baru untuk tumbuh perlahan, di sela-sela kehancuran. Cahaya pagi menyelinap lembut lewat celah-celah jendela dapur kecil itu, menari di atas meja kayu yang penuh dengan rempah-rempah dan wajan panas. Aroma bawang goreng dan serai memenuhi udara. Di sudut ruangan, Maya berdiri dengan apron bergaris, rambutnya diikat simpel ke belakang. Wajahnya bersih, jauh dari kesan formal yang dulu selalu melekat. Ia mencatat pesanan sambil melirik Sandi yang sedang sibuk mencicipi kaldu dari panci besar. Keduanya tenggelam dalam kesibukan yang lebih tulus. Memasak bukan sekadar untuk mengenyangkan, tapi juga menyembuhkan. 3 bulan telah berlalu sejak ibunya berpulang. Waktu yang cukup bagi Maya untuk mengambil langkah besar yang dulu ia pikir mustahil. Ia menanggalkan jabatannya di perusahaan besar, melepas kursi tinggi dan berbagai gelar yang selama ini dibanggakan banyak orang. Keputusannya sempat menuai heran dan komentar sinis. Tapi Maya hanya tersenyum saat ditanya alasannya. Aku nggak kehilangan karir, ujarnya pelan. Aku baru saja menemukan hidupku yang sebenarnya. Mereka menamai kedai kecil mereka, 12 Langit. Sebuah penghormatan terhadap pertemuan pertama di lantai 12 gedung pencakar langit yang kini hanya jadi kenangan manis. Nama itu datang dari Sandi, dan Maya langsung merasa cocok. Ada makna yang tak sekadar terdengar puitis, tapi menyimpan banyak lapisan cerita. Setiap hidangan yang mereka sajikan bukan sekadar menu, melainkan pengingat akan perjalanan, kehilangan, dan pertemuan yang mengubah segalanya. Sandi mengambil alih dapur, membawa resep-resep sederhana warisan ibunya, sementara Maya menambahkan sentuhan rasa dan estetika dari pengalaman lamanya. Ia tak lagi berkutat dengan grafik dan strategi bisnis, melainkan dengan rasa dan koneksi antar manusia. Tangannya sibuk di balik layar media sosial, mencatat pesanan, dan sesekali menyambut pelanggan dengan tawa yang tulus. Kini, tangan mereka bukan menciptakan laporan, tapi membangun sesuatu yang lebih hangat. Rumah kecil bagi banyak cerita baru. Beberapa teman lama sempat mampir, bingung melihat perubahannya yang begitu drastis. Serius nggak kangen dunia kantoran? Tanya seorang kolega lama. Maya hanya tertawa sambil menuang teh ke cangkir tamunya. Dulu aku kerja tanpa sadar kehilangan waktu duduk bareng orang-orang yang benar-benar berarti. Sekarang aku punya itu setiap hari. Dan aku nggak mau kehilangannya lagi. Maya tak lagi memaksakan dunia tunduk pada standar tinggi yang melelahkan. Ia kini tahu caranya menikmati hari meski segalanya tak sempurna. Ia belajar memberi waktu untuk tetangga yang ingin mencoba resep baru, dan yang lebih penting, ia belajar mencintai tanpa syarat atau takut kehilangan. Ia tak sedang menyelamatkan dunia, tapi ia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Dan bagi Maya, itu adalah awal dari segalanya. Pagi itu, langit Jakarta tampak jernih, seolah ikut merasakan sukacita yang sederhana namun bermakna. Di dapur kecil usaha catering mereka, beberapa balon pastel menggantung manis di atas rak bumbu, sementara deretan kue ulang tahun hasil buatan sendiri tertata rapi di atas meja. Maya berdiri di sudut ruangan, memandangi angka 1 yang terpampang di ujung spanduk bertuliskan, 12 Langit, setahun bersama. Ponsel di tangannya bergetar ringan, dan setelah menarik napas, ia mulai mengetik perlahan. Beberapa detik ia terdiam, membiarkan pikirannya menyusun kata. Lalu dengan hati-hati, ia membuka akun Instagram bisnis mereka,
yang kini memiliki ribuan pengikut, sebagian besar adalah pelanggan tetap. Ia mengunggah sebuah foto sederhana. 2 cangkir kopi, satu bertuliskan, Maya, satu lagi, Sandi, di atas meja kayu yang mulai usang tapi menyimpan begitu banyak kisah. Di bawah foto itu, ia menulis, "Untuk seseorang yang dulu sempat aku remehkan karena secangkir kopi murahan. Tapi dia datang lagi, bukan dengan kata-kata besar atau janji manis, melainkan diam-diam, tepat saat aku paling butuh seseorang." Kadang cinta tidak bersinar terang lewat jas mahal atau mobil mewah. Ia datang dalam bentuk yang tak mencolok, jaket usang, senyum hangat, dan kesetiaan yang tidak pernah minta dipuji. Dan aku bersyukur karena tidak menutup mata saat ia datang. Komentar pun segera berdatangan. Teman-teman lama terdiam, beberapa pelanggan menuliskan emoji hati dan air mata. Tapi hanya satu notifikasi yang benar-benar dinanti Maya, balasan dari Sandi. Di dapur, Sandi sedang membersihkan loyang yang baru keluar dari oven ketika ponselnya bergetar. Ia membuka layar, membaca pelan-pelan, lalu tersenyum, senyum kecil yang hanya muncul ketika kata-kata menyentuh hati. Ia mengetik balasan singkat, tanpa keraguan, satu kalimat yang tak perlu dihias. "Terima kasih karena sudah memberiku kesempatan kedua, bukan hanya untuk bekerja, tapi juga menjalani hidup." Maya membacanya sambil duduk di meja kasir. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena hatinya dipenuhi sesuatu yang hangat, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan. Ia menoleh ke dapur, melihat Sandi pura-pura sibuk merapikan loyang. Tatapan mereka bertemu, dan kali ini tak ada lagi yang berpaling. Ia melangkah pelan, mendekat tanpa suara. Saat sudah berdiri di hadapan Sandi, tak satu pun dari mereka bicara dalam beberapa detik. Tapi justru dalam diam itu, banyak yang terasa. Lalu Maya berkata dengan suara rendah, nyaris seperti bisikan, "Kalau waktu itu kamu nggak datang, aku nggak yakin aku bisa bertahan sejauh ini." Sandi menatapnya dengan mata hangat. "Kalau waktu itu kamu nggak marah ke aku, mungkin aku nggak punya alasan buat tetap tinggal." Mereka tertawa pelan, tawa kecil yang menyimpan banyak luka yang sudah disembuhkan bersama. Dunia di luar tetap sibuk, klakson bersahutan, hiruk-pikuk Jakarta tak pernah berhenti. Tapi di dapur kecil itu, waktu serasa berhenti sejenak, untuk memberi ruang bagi dua hati yang akhirnya menemukan rumah. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak 12 langit berdiri, dapur mereka tutup lebih awal. Bukan untuk merayakan omzet atau pencapaian, tapi untuk memberi ruang bagi dua orang yang akhirnya belajar. Cinta tidak harus sempurna, yang penting dia hadir, dan tidak pernah terlambat. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.